Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Jurusan Pendidikan Agama Islam, ingin memaparkan tugas video kami yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh dosen pengampu Ibu Musdalifah Syahrir, SPD MPD. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Siti Nurfadila Rizky Kamal dengan NIM 1051911002622 dan dengan Restu Dewi Saputra dengan NIM 10519112722, Nur Adinda dengan NIM 10519112822, serta Saudara Muhammad Fauzan Fahmi dengan NIM 10519112922. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang implementasi nilai Pancasila pada era pasca pandemi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita melangkah ke pembahasan materi. Dunia saat ini sedang disibukkan dengan urusan sebuah pandemi. Indonesia pun tidak terhindari. Adanya pandemi ini disebabkan oleh sebuah virus yang berakibat kematian dengan dipicu oleh adanya flu, batuk, dan sesak nafas. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Virus ini bernama corona atau lebih tepatnya yaitu COVID-19. Virus ini telah merenggut warga Cina yang menjadi tempat awal mulanya virus ini dengan ribuan nyawa secara berurutan. 3 bulan lamanya pemerintah mengisolasi kota Wuhan agar kemudian tidak dapat dimasuki oleh warga lain. Pemerintah juga melarang warga Wuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya sampai penyakit ini hilang secara permanen. Bagi masyarakat Indonesia, wabah ini sangat memberikan dampak psikis. Banyaknya jumlah korban selalu dihadirkan di setiap berita yang ada di stasiun televisi. Pemberitaan sifat virus yang sangat mudah sekali menyerang dan menular ke manusia, bahkan dapat bertahan hidup beberapa saat di benda non-manusia ini membuat warga semakin ketakutan. Hasil survei Radio Republik Indonesia atau RRI yang dikabarkan oleh wartawan melalui surat kabar online menunjukkan tingginya tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap COVID-19, yakni mencapai 68% bersama dengan lembaga survei Indonesia yaitu Barometer. Asep Saifuddin, seorang peneliti Indobarometer, mengungkapkan bahwa dengan adanya berbagai berita yang menyatakan bahwa penularan virus ini sangat mudah dapat menyebabkan kematian dan belum ada obatnya, membuat masyarakat yang kurang pengetahuan mengeluarkan banyak kecemasan. Lin 2020 memiliki pendapat tersendiri untuk menanggapi fenomena dengan menilai sisi menarik yang dimiliki kasus ini. Adanya pandemi sejenis yang menimpa London pada 1981 seolah publik diingatkan kembali dengan kehadiran COVID-19 saat ini. Upaya pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 terus dilakukan di Indonesia hingga pada saat ini. Begitu pula dengan negara-negara lain di dunia. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah, meskipun sebagian dapat sembuh tapi tidak sedikit yang meninggal. Berdasarkan pemaparan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut yaitu dengan diberlakukannya era new normal atau kenormalan yang baru. Kenormalan baru yang diberlakukan pemerintah ini bertujuan agar masyarakat yang ingin keluar rumah karena hal yang penting dapat berhati-hati dan lebih disiplin di masa pandemi seperti saat itu. Tentunya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ini agar kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari beriringan dengan pandemi yang terjadi pada saat itu. Sebelum menuju kepada kehidupan normal baru atau new normal, pastinya kita mengalami keadaan darurat. Tentunya, keadaan darurat ini sangat berbeda dengan keadaan normal. Ternyata, terdapat beberapa pandangan dari kalangan ahli hukum maupun politik. Jika kita mengkaji lebih jauh,
di mana pada prinsipnya ada kesepakatan bahwa keadaan darurat adalah suatu penyimpangan signifikan dari keadaan normal. Hal ini bisa terjadi karena dipicu oleh peristiwa ekstrim yang sangat mengganggu atau mengancam ketertiban yang mapan. Dengan itu, maka supaya dapat mengenali keadaan darurat ini, harus adanya latar belakang keadaan yang normal sesuai yang disampaikan oleh Laode Muhaimin. Istilah yang akhir-akhir ini sering dibicarakan tidak lain adalah era new normal atau kenormalan baru. Baik, pengertian new normal. New normal dilihat secara konseptual menurut pemerintah negara Republik Indonesia, yaitu suatu beradaptasi dengan COVID-19 dengan suatu tatanan yang baru. New normal juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan perilaku di mana masyarakat bisa beraktivitas dalam kesehariannya, namun tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya virus corona. Bukan hanya masyarakat, tetapi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga ikut serta dalam pencegahan COVID-19. Nah, adapun tantangan yang harus dihadapi pada saat new normal yaitu imunitas tubuh yang harus tetap kita jaga agar tetap dalam keadaan sehat, dan masyarakat harus rileks dan lebih tenang untuk menghadapi virus corona. Adanya pemahaman Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam berbangsa juga diperlukan untuk membahas lebih jauh menuju kehidupan new normal. Pada saat pandemi COVID-19, nilai-nilai Pancasila sudah banyak menerapkan atau mengimplementasikan. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Pancasila sangatlah relevan dengan protokol penanganan COVID-19 dan kesiapan menuju new normal. Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat yang apabila dikaitkan dengan aktualisasinya dalam kondisi kekinian, khususnya dalam menuju kehidupan yang produktif, yang aman dari COVID-19. Sudah sepatutnya bahwa kesiapan menuju new normal ini didasarkan oleh Pancasila, dan di sini Pancasila dapat dijadikan dasar dalam penetapan strategi dan kebijakan untuk mempersiapkan kehidupan yang produktif, aman dari COVID-19 atau new normal yang menjadi landasan sebagai upaya pemulihan kondisi dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing sila dapat Pancasila dapat dijadikan sebagai prinsip dasar atau protokol dalam penanganan COVID-19 dan persiapan menuju new normal. Dapat diaktualisasikan berikut ini pada sila pertama, yakni sila ketuhanan. Tidak hanya menerapkan dari sisi agama saja, tetapi juga diarahkan untuk terwujudnya peningkatan kedisiplinan, terwujudnya kondisi masyarakat produktif dan aman dari pandemi COVID-19 sebagai prasyarat. Pada sila kedua, yakni sila kemanusiaan. Pada sila ini, untuk meningkatkan sistem kesehatan masyarakat yang mana membangun masyarakat secara totalitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi prasyaratnya. Pada sila ketiga, yakni sila persatuan. Disinilah mewujudkan kebersamaan untuk melawan COVID-19, sebagaimana telah melakukan atau telah diimplementasikan melalui gerakan, yakni bersama lawan COVID-19. Pada sila keempat, yakni sila kerakyatan. Pada sila ini memprioritaskan suara dan aspirasi rakyat dengan mengedepankan prinsip penanganan COVID-19 dan persiapan menuju new normal, khususnya bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Pada sila kelima atau sila yang terakhir, yakni sila keadilan. Di sini untuk dapat menjangkau masyarakat korban pandemi COVID-19 yang profesional dan berasaskan keadilan sosial dengan mengupayakan perluasan perlindungan sosial dan bantuan sosial.